Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa dakwah Jateng yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali lagi di kajian online bersama dakwah Jateng di channel YouTube dakwah Jateng, yang pada pekan kali ini kita kembali dengan bedah buletin kafah sebetulnya, di mana buletin kafah ini adalah buletin mingguan yang para pemirsa bisa berlangganan atau mungkin nanti bisa menghubungi channel dakwah Jateng kalau misalkan belum berlangganan dan ingin berlangganan. Dan kita pada setiap ini hari Rabu ya, Rabu malam, kita akan membedahnya di channel dakwah Jateng ini. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita ini sudah hadir bersama kita yang akan menjadi narasumber kita untuk membedah buletin kafah ini dengan temanya pentingnya muhasabah di tengah ragam musibah ya. Jadi ini adalah tren, biasanya tren-tren di akhir tahun lah gitu ya, 2020 termasuk kemarin adalah adanya muhasabah di tahun 2020 ya, biasanya flashback gitu tentang apa yang terjadi di 2020, flashback tentang kejadian-kejadian di 2020, kemudian kita memuhasabai atau mengevaluasi 2020 ini untuk bisa menatap 2021 menjadi lebih baik lagi harapannya. Nah, seberapa pentingkah muhasabah itu, apalagi di tahun 2020 ini kita dihadapkan dengan banyak sekali cobaan, dihadapi dengan banyak musibah. Di beberapa daerah mungkin ada terjadi hujan dan sempat terjadi tanah longsor. Kemudian ya ini adalah pandemi dunia yang paling khusus yang tidak terjadi di tahun-tahun sebelumnya, yaitu adalah COVID-19. Nah, kan kita bahas sedikit tentang muhasabah ini yang mungkin agak lebih spesial di tahun akhir tahun 2020 dan di awal 2021 ini. Dan sudah hadir bersama kita yang akan nanti kita menjadi narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Ustadz Abu Khair. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Sehat Ustadz? Alhamdulillah khair. Ya, seperti nama antum ya, Abu Khair. Insya Allah selalu khair di setiap saatnya. Amin. Beliau ini adalah pembina dari Majelis Talqin Ulil Albab Kebumen. Nah, ini agak unik nih nama majelisnya. Majelisnya Majelis Talqin. Itu kan kalau talqin ya, kita biasanya ngertinya talqin itu kalau ada orang mau meninggal, nah supaya kita talqin gitu kan. Nah, ini agak kepo dikit sih, Ustaz. Majelis talqin itu maksudnya gimana, Ustaz? Apa datengin orang-orang yang mau meninggal terus kita talqin gitu atau gimana, Ustaz? Nah, ini kepo dulu nih dengan Majelis Talqin. Oke, Mbak. Ya, demikian kami punya majelis namanya Majelis Talqin Ulil Albab. Ulil Albab, di mana majelis kami adalah untuk mentalqin atau membina, menuntun bagi siapa? Bagi mereka yang mau berpikir. Karena yang kami bahas biasanya sebagian orang mengatakan cukup berat. Maka dibutuhkan proses berpikir. Maka mereka yang memiliki pemikiran yang hebat, ulil albab, insya Allah mereka betah di majelis kami. Amin. Berat namanya gotongan ya, Ustaz ya, rame-rame ya, biar nggak terlalu rame-rame. Dan misinya luar biasa lagi misinya. Oh iya, ini kalau emang itu online-nya udah ada, Ustaz? Kan pandemi ini online-nya ada tuh. Ya, online ada. Online ada. Di belakang itu juga kalimatnya kalimat ini ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Ya, itu adalah yang kita bawa lalu sampai mati, bahkan kembali. Amin. Semoga kita semua bisa mengucapkan itu di akhir hidup kita, Ustaz ya. Oke, Ustaz, ini tema kita adalah pentingnya muhasabah di tengah ragam musibah, di mana tren akhir tahun itu biasanya kita memuhasabai apa yang terjadi di akhir tahun selama 1 tahun penuh, dan nanti kemudian kita akan coba di 2021. Nah, di 2021 ini kita mencoba kembali memuhasabai yang mungkin belum kita bahas di muhasabah. Nah, termasuk nanti
pertanyaan saya, Ustaz, untuk nanti mungkin antum menjelaskan kepada kami semuanya. Sebenarnya kalau tema kita adalah muhasabah, seberapa penting sih Ustaz muhasabah itu dilakukan oleh kita sebagai kaum muslimin, Ustaz? Tafadhol Ustaz penjelasannya. Ya, muhasabah pada dasarnya adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Ketika kita bicara secara universal, seperti dalam bisnis atau usaha memerlukan profit, maka ada planning, perencanaan, kemudian think, apa yang kita lakukan, dan evaluating. Evaluating itu termasuk di sini adalah dalam muhasabah. Apakah usaha kita mau dilanjutkan atau enggak, dakwah kita bagaimana mau dilanjut atau enggak, atau model-modelnya perlu direvisi atau ada inovasi baru, atau perlu ditambahkan atau ini perlu dikurangi. Nah, itulah fungsi dari muhasabah, untuk mengintrospeksi, untuk mengevaluasi. Mungkin seperti itu. Oke, dan trennya kan biasanya akhir tahun tuh rame ya, Ustaz, ya, para muhasabah itu. Apakah muhasabah itu harus di akhir tahun atau gimana sih, Ustaz, kewajiban, ada nggak sih kewajiban dari Allah kepada kita untuk muhasabah terhadap diri kita, Ustaz? Ya, pada dasarnya muhasabah itu adalah tidak hanya ditentukan dalam akhir tahun saja, tapi itu harus setiap saat kita bermuhasabah. Karena muhasabah di sini juga bisa bermakna mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikasih Allah. Bagaimana kita setiap saat kita bernafas, buat apa nafas kita? Setiap saat kita dikasih mata bisa berkedip, buat apa kita bisa berkedip? Apakah buat yang positif atau yang negatif, melanggar larangan atau tidak? Nah, ini semua termasuk pikiran. Jadi muhasabah itu adalah harus setiap saat. Bagaimana dalam surat Al-Hasyr ayat 18 disebutkan, yang artinya bahwa hai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, yakni akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha tahu atas apa yang kalian kerjakan. Jadi kita harus setiap saat, jangan-jangan kita salah jalan, jangan-jangan kita tidak sesuai dengan syariat yang dikehendaki Allah. Intinya adalah setiap saat muhasabah itu dibutuhkan. Mungkin seperti itu. Berarti nggak harus ada momen-momen tertentu gitu. Malah mungkin setiap hari harus dimuhasabahi diri kita ya, Ustaz ya? Setiap saat. Bahkan setiap saat ya? Setiap saat. Karena hubungannya adalah jam sekarang ini mungkin ya, ini muhasabah kita. Nanti jam segini itu kita kayak apa gitu ya, ngapain gitu dengan kesehatan dan nikmat yang Allah berikan gitu ya, Ustaz ya? Iya, betul. Itulah fungsi daripada idrok silabilah, kesadaran kita bersandar kepada Allah. Nah, setiap saat kita harus ingat ke sana. Apakah kita sudah bersandar kepada Allah enggak? Perbuatan kita, pikiran kita, ini yang jarang sekali diperhatikan manusia adalah pikiran kita itu sudah bersandar kepada Allah apa belum? Jangan-jangan kita menyembah Allah tapi pemikiran kita di luar daripada kehendak Allah. Ini yang bahaya, harus dievaluasi setiap saat. Gimana itu, Ustaz? Misalkan ada memuhasabahi pikiran itu gimana, Ustaz? Apakah kadang-kadang mungkin ada orang yang rajin sholat tetapi kadang-kadang melanggar pikirannya, itu melanggar syariat Allah, atau gimana, Ustaz? Muhasabah dalam bentuk pikiran itu, Ustaz? Ya, yang jelas manusia itu adalah kepribadian manusia itu ditopang oleh akliyah atau pemikirannya, kemudian nafsiyah atau pola perbuatan. Jadi setiap kita berbuat, kita harus melihat, kita pikirkan dulu, apakah ini boleh nggak dalam Islam? Ini dilarang atau enggak oleh Allah? Nah, ini yang penting sekali. Tapi di samping itu, untuk bisa memahami ini boleh atau tidak, ya tentu saja harus ngaji. Iya. Seperti itu. Harus intinya menuntut ilmu. Iya, betul. Jangan-jangan kita apa yang kita perbuat ternyata melanggar aturan Allah. Walaupun menurut kita itu baik. Kadang-kadang kita ngerasa ini kok
ya nggak, apalagi kadang-kadang kita kan setiap perbuatan pasti dihisap oleh Allah itu tadi ya Zat ya. Iya, Makanya kita sah. perlu juga muhasabah. Ya. Tapi Zat, Ter- gini, pertanyaan saya adalah eh, sebenarnya dalam muhasabah itu apa aja sih Zat yang perlu kita muhasabai dan bagaimana cara kita memuhasabai diri kita Zat? Supaya nanti ada ya. efeknya gitu Zat. Kadang-kadang kan muhasabah ngerti salah tapi besok diulangin lagi gitu Zat. Nah ini kan sering gitu yang kayak begitu. Nah, Iya, gimana betul. Zat muhasabah, proses muhasabah yang kira-kira benar dan berefek kepada kedepannya kita Zat? Ya, tentu sebagaimana tadi kita analogikan seorang pengusaha, maka ada modal, kemudian ada output seperti apa, actingnya seperti apa. Allah sudah memodali kita dengan satu, hidayah. Yang kedua, antara lain adalah kesehatan. Kemudian keikhlasan untuk menuntut ilmu. Kemudian keikhlasan untuk istiqomah. Nah, permasalahannya adalah itu modal. Nah, setiap saat kita bermuhasabah, kita hitung-hitung modal itu kira-kira nanti kalau disampaikan kepada Allah itu kita akan tekor atau enggak. Nah, ini perlu perhatian yang luar biasa. Apakah modal yang Allah berikan itu sudah kita laksanakan untuk di jalan Allah atau malah sebaliknya. Nah, ketika itu kita di luar rel daripada jalan Allah, maka kita harus kembali kepada rel semula. Mungkin seperti itu. Iya Terutama Zat dalam ya, kadang-kadang pemikiran. iya Ya, kok terutama pemikiran. dalam hal pemikiran. Kenapa? Ya, ini Karena yang sering-sering sekali ini Zat. Gimana Zat? ya, karena segala perbuatan kita itu mestinya berdasarkan dari pemikiran kita. Nah, ketika kita mengaku sebagai orang Islam, kita sholat, kita menghadirkan Allah ketika sholat. Tapi ketika berpikir kita menjadi sekuler atau menjadikan Allah daripada kehidupan dan apa namanya bermasyarakat, maka inilah yang kita akan melangkah, langkahnya pun akan menjauhkan Allah daripada kehidupan dan bermasyarakat. Mungkin seperti itu. Iya, benar Zat ya. Jadi kadang-kadang kita itu kan melakukan sesuatu itu karena apa ya, dipengaruhi oleh pemikiran kita gitu ya. Ya, Kalau kita merasa bahwa perbuatan ini baik, ya kita kadang-kadang kita ngelakuin walaupun hanya perkiraan gitu ya. ya, betul. Belum ini. Nah, permasalahannya tadi ada apa istilah menarik yang saya sampaikan tentang sekuler gitu, Zat. Nah, ini kan Ya, mungkin bisa jadi muhasabah kita juga, Zat. Sebenarnya oke. sekuler itu yang seperti apa sih, Zat? Yang kadang-kadang mungkin ya, Zat, mungkin kita ini dalam keseharian masih sekuler. Nah, mungkin bisa dibedah lagi tentang sekuler itu seperti apa dan apakah selama ini umat Islam kami gitu, Sat, itu juga apa namanya masih sekuler. Nah, ini bisa jadi muhasabah kami juga nih, Sat. Yang sekuler itu yang kira-kira yang Ya, seperti apa gitu, Sat? baik. Ada sekulerisme. Sekulerisme adalah satu pemahaman di mana satu pemahaman yang memisahkan antara agama dengan kehidupan, yakni fasludin anil hayah. Dan juga di situ ada fasludin anil daulah. Jadi berpikir bahwa hasil pemikiran memisahkan agama dari bermasyarakat atau bernegara. Ini sangat ngeri sekali pemikiran yang seperti ini. Kenapa? Karena kita sebagai umat Islam tidak boleh memecah-mecah ini agama, ini politik, ini ekonomi harus dipisah-pisah. Tidak boleh. Karena agama juga mengatur syariah, syariah mengatur tentang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan segala macam. Itulah ketika kita memisahkan agama dari politik, agama dari kehidupan, itulah yang disebut sebagai paham sekuler atau sekulerisme. Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fisilmi kafah. Masuklah Islam secara keseluruhan. Jadi ketika Allah mengatur atau Islam mengatur kita saat sholat, puasa, zakat, haji, bahkan tidur kita diatur oleh Allah, oleh Islam, maka kita jangan pisahkan ketika kita di sawah, ketika kita berdagang di pasar, ketika kita bermasyarakat, bernegara, itu Allah harus tetap kita diikuti.
atau kita harus menggunakan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut antum gini, Zat, yang terjadi di masyarakat kita hari ini tuh masih sekuler atau sudah tidak, atau sudah Islami sih, Zat, pemikiran di masyarakat sekarang ini? Berdasarkan pengamatan antum saja, enggak apa-apa, Zat. Ya. Pernah saya ditanya oleh teman dari Mesir, dari Nepal, ketika Nun Sewu, ketika kita punya Presiden Ibu Megawati. Beliau kebetulan berkunjung ke Bangladesh. Teman-teman saya Mesir itu mengatakan, "This is your president." Ini presiden Anda, gitu. Kenapa? Kaget. Karena rambutnya terbuka, kemudian pakai rok, kayak seperti itu. Mereka kaget. Ternyata Islam di Indonesia seperti itu ya, gitu. Bahkan aneh bilang, ya di Indonesia itu Muslim ziyadah, tapi mungkin yang Islamnya benar-benar menggunakan Islam, ya benar-benar menggunakan Islam, mungkin arba'in filmiyah atau salatin, mungkin cuma 40% atau 30%. Seperti itu. Jadi secara umum memang seperti itu. Secara casing dia Islam atau bahkan Islami. KTP-nya Islam gitu tadi. Ya, sampai casingnya atau penampilannya Islami. Oh, iya. Tapi seringkali pemikirannya di luar Islam. Pemikirannya, perasaannya. Kita bisa buktikan ketika Rasulullah SAW dilecehkan di Perancis, mereka diam, mereka ngaku seorang Muslim. Tapi ketika ormasnya, ketika junjungannya, ketika kelompoknya dilecehkan, mereka luar biasa membelanya lah. Ini berarti dia Islam, tapi pemikirannya tidak Islami dan perasaannya pun nggak Islami. Seperti itu. Jadi emang masih banyak orang-orang yang seperti itu. Masih banyak yang sholatnya mungkin rajin, tapi kalau muamalahnya masih pakai riba gitu ya, Zat ya. Kadang-kadang sholatnya rajin, tapi masih buka aurat gitu. Nah ini masih dalam arti sekuler mungkin ya. Itu termasuk sekuler dan itu, atau mungkin karena ketidaktahuan mereka, Zat? Termasuk itu adalah satu hasil yang gemilang dari Syekh Abdul Ghaffar Snokharjonya, di mana orang-orang Islam di Nusantara itu harus dipisahkan antara ibadah ritual dari berbicara politik. Jadi orang Islam ya cukup dia sholat, dia puasa, zakat, haji, bicara yang indah-indah, masuk surga. Sementara menolak perkara yang lain, perintah-perintah yang memang ada perintah langsung dari Allah, seperti kisos, jilid, rajam, itu tidak pernah dibahas, termasuk riba tadi. Betapa banyak orang-orang itu tahu ketika ditanya, riba itu gimana? Riba ya haram. Tapi definisi daripada riba mereka nggak paham. Terus batasan-batasan riba itu seperti apa juga nggak paham. Kenapa? Karena memang tidak disampaikan oleh ustadz-ustadznya, kiainya. Kenapa seperti itu? Bisa jadi karena mereka juga tidak ada informasi dari atas seperti itu dulu ngaji. Nah, ketika kita sampaikan ya heboh seperti itu. Seolah-olah itu hal baru gitu, Ustadz ya. Betul. Padahal itu sudah dibahas dari 3 abad yang lalu itu tentang riba. Soalnya jadi hal baru. Kadang-kadang kita juga ini sih ya, merasa bahwa zina itu sesuatu yang sangat keji. Tapi kita masih banyak yang melakukan riba. Padahal kan, kalau nggak salah nih Ustadz ya, nanti dikoreksi. Padahal kan juga pelaku riba itu dosa yang paling ringannya saja ini ya, seperti menzinahi ibu kandungnya sendiri gitu. Nah, kita kadang-kadang udah jijik banget sama zina, tapi masih ngambil-ngambil riba gitu ya, Zat ya. Nah, ini gimana, Zat? Ya kita mungkin sebagai beberapa kalangan mungkin yang kemudian sudah pemahamannya sudah paham bahwa kemudian yang seperti itu adalah keliru, sekulerisme ini. Oh ya, tadi ini, Zat, sedikit ini. Tadi antum menyebut Abdul Ghaffar itu sebagai syekh.
itu nanti takut disalahpahami. Syekh Abdul Ghaffar kan sunah gurunya ya, Ustaz, maksudnya ya. Iya betul. Ha. Karena beliau kan Ya. juga, kalau nggak salah ya, beliau itu non-muslim yang kemudian jadi mu'alaf, yang konon katanya pura-pura jadi mu'alaf, bahkan pinter bahasa Arab juga gitu ya, Ustaz ya, yang kemudian justru pemikirannya menyesatkan. Nah ini mungkin sedikit, Ustaz, diceritakan tentang sunah gurunya ini, Ustaz. Sedikit saja. Biar nanti dikira Syekh itu nanti malah jadi Ya, itu juga. maksudnya Nah, Syekh itu, itu, Ustaz. ya, Syekh itu kan orang tua, sesepuh, dan dia Iya, itu sesepuh. Kayak dulu antum dia ini Syekh ya, Ustaz ya. dulu dianggap sesepuh. Kenapa? Sampai-sampai surbannya, sampai-sampai dia haji. Bahkan tadi antum katakan bahasa Arabnya luar biasa, penguasaan terhadap Islam juga luar biasa. Bahkan konon Kenapa hafal ya? Quran juga beli ya sunah gurunya itu. Konon seperti itu. Ya makanya karena dia itu misionaris, di mana itu sangat dibutuhkan oleh Ratu Belanda waktu itu untuk melemahkan perjuangan kaum muslimin di Aceh gitu. Kenapa? Karena persatuannya sangat amat kuat, apalagi setelah Kesultanan Porlak itu ada hubungannya dengan Kesultanan Turki Utsmani, di mana ketika Portugis masuk di wilayah Aceh itu dibantulah dengan militer oleh Turki Utsmani. Dan inilah saat-saatnya diperlukan bagaimana untuk melemahkan kaum muslimin. Nah, salah satunya adalah dilemahkan secara pemikiran. Nah, ini ketika pemikirannya pecah, umat akan menjadi pecah. Ini proyek sampai sekarang. Bagaimana agar umat Islam tidak bersatu, yakni dengan cara memecah belah pemikiran, juga secara fisik, secara kelompok. Mungkin seperti itu. Apa, Ustaz, yang direkomendasikan sunah gurunya itu, Ustaz? Sehingga kayaknya sampai sekarang sekulerismenya itu agak mapan ya, Ustaz ya? Ya, yang paling utama adalah jauhkan Islam dari politik Islam. Jauhkan umat Islam dari ekonomi Islam. Jadi Islam hanya sekedar ibadah ritual saja. Itulah yang sampai sekarang terjadi, kemudian sukses. Kita bisa bilang itu sangat sukses gitu. Kenapa? Karena itu diikuti sampai sekarang. Ini luar biasa sekali. Oh, gitu. Itu masalah gini, berat. Oke. Muhasabah itu biasanya dipahami sebagai untuk memuhasabahi diri sendiri. Bagaimanakah kemudian diri kita sudah baik atau belum, sudah sesuai dengan Islam atau belum, gitu kan? Apakah diri kita ini sudah banyak pahalanya atau lebih banyak maksiatnya, gitu. Nah, biasanya hanya kepada muhasabah terhadap diri sendiri nih, Ustaz. Nah, apakah di dalam Islam itu tidak ada anjuran untuk memuhasabai orang lain, atau hanya cukup memuhasabai diri sendiri, Ustaz? Yang kadang-kadang kan kita kalau muhasabain orang lain, kamu tuh salah gitu, kayak gitu tuh dosa, gitu, itu haram gitu. Nah, itu kadang-kadang dimarahin, ya urusan-urusanku dewe gitu misalnya. Nah, itu apakah tidak ada dalam Islam? Memang tidak ada anjuran untuk memuhasabai orang lain, hanya pokoknya muhasabah diri sendiri aja cukup gitu, Ustaz. Gimana itu, Ustaz? Ya, tentu saja ini adalah perkara-perkara keumatan. Di samping muhasabah untuk individu, juga ada muhasabah yang lebih luar biasa lagi. Kenapa? Yakni yang dimuhasabah itu adalah seperti ahlul quwah atau penguasa. Muhasabah lil hukam. Jadi ketika ada yang melenceng daripada hukum-hukum syariah, ya ada kewajiban kita mengingatkan. Itu secara umum. Kalau secara individu, kita pun ada diterangkan bahwa jika kalian menemui kemaksiatan, kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Kalau tidak bisa dengan mulutmu, kalau lesanmu, kalau nggak bisa dengan hatimu, itu selemah-lemah iman. Dan kalau kita dengan tangan enggak, dengan lisan enggak, dengan hati berdoa enggak, ya berarti dia nggak punya iman itu. Iya. Karena dengan tangan hati itu maksudnya apa, Ustaz?
Kadang-kadang tangan. kadang-kadang kita Iya. memaknai, ada nih anak-anak muda kan, biasanya Hmm. saking semangatnya untuk berdakwah gitu kan, memaknai hadis itu mau dengan tanganmu itu nanti ngampleng kancani gitu loh. Nah, mungkin perlu diperjelas, Zat. Gimana dengan tangan itu maksudnya dalam hadis itu gimana, Zat? Ya, itu adalah dimakna kekuasaan. Jadi ketika Hmm, kita mempunyai kuasa, kita sebagai tokoh atau ya tokoh itu ada memiliki kemampuan, itu adalah kita mempunyai kewajiban untuk merubah adanya kemaksiatan, kemungkaran seperti itu. dengan berarti kan kekuasaan dengan apa yang bisa kita lakukan gitu ya, Zat, ya, dengan misalkan kalau kalau Pak RT mungkin menganjurkan warganya untuk sholat 5 waktu di masjid buat yang laki-laki gitu. Nanti kalau enggak mungkin didenda, itu boleh gitu mungkin, Zat, ya. Ya, itu ya kalau masalah denda itu kan individu ya, masalah individu. Hmm. Kita dari individu, kita menasehati orang-orang untuk melakukan itu. Bahkan dalam kehidupan bernegara Islam itu bukan hanya individu. Misalnya ada tetangga kita yang dia mengaku Islam, dia tidak sholat, dia tidak puasa. Kita bisa menyampaikan keberatan kepada penguasa, di mana si Fulan itu dia mengaku Islam tapi tidak sholat, tidak puasa, tidak menjalankan apa yang diwajibkan, itu maka akan sampai penguasa itu untuk menjalankan satu penyelidikan. Kenapa? Karena ketika mereka melanggar daripada perintah Al-Quran atau sholat, puasa, itu mereka ujung-ujungnya masuk neraka. Dan ketika mereka masuk neraka sebagai rakyat ya, rakyat, maka pemimpinnya itu akan diminta pertanggungjawaban. Kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Akan dimintai pertanggungjawaban atas siapa yang dipimpin. Nah, orang itu ketika dipimpin oleh penguasa, ternyata dia masuk neraka, itu pun pemimpinnya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kewajiban penguasa juga uh, menyeru kepada masyarakat untuk melakukan apa yang diseru oleh Islam. Apalagi penguasa itu bisa ini, setiap punya tadi tangan itu tadi mungkin ya, Zat, kekuasaan Betul. gitu ya, Zat, ya, untuk Ya, memaksa seperti itu. orang untuk taat kepada syariat gitu. Mm-hmm. Tapi kan kalau dengan yang sekarang ini, Zat, kadang-kadang kita mengingatkan gitu ya, ada teman-teman lah, mungkin sebagian teman-teman kita yang kalau kita ngingetin mau muhasabah pemimpin gitu ya, itu dianggap gibah gitu, Zat. Apa emang iya, Zat? Kalau kita kan tadi ada muhasabah lil hukam gitu kan bahasanya Ustaz Abu Qaid, ada muhasabah terhadap penguasa yang sehingga kalau nanti penguasa kita berbuat zalim misalkan, berbuat tidak sesuai dengan Islam, kita mengingatkan gitu. Justru itu sebenarnya bentuk sayang sih ya, bukan kemudian bentuk untuk kebencian terhadap mereka ya, Ustaz ya. Tapi kadang-kadang dianggap itu sebagai gibah gitu, Ustaz. Apa masuk terhadap itu, Ustaz? Kategori itu, Ustaz, muhasabah kita terhadap penguasa itu, Ustaz? Ya, kita juga harus dipahamkan tentang itu. Ketika ghibah itu ancamannya adalah sangat mengerikan. Apakah kita siap untuk makan bangkai saudara kita sendiri? Tapi di sisi lain ada kalanya kita harus membuka atau jarh. Jadi kita buka kepada khalayak, bukan pribadinya, tapi kebijakannya. Kebijakan dari yang punya tangan itu. Jadi bukan membahas pribadinya. Kalau masalah pribadi itu hubungannya nanti kita menjelek-jelekan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebijakan itu yang harus disampaikan kepada umat bahwa ini cara seperti ini tidak benar. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syariah. Nah, ini. Jadi ini kita harus buka. Kenapa harus dibuka? Karena untuk agar masyarakat atau umat tidak terjadi fasad atas apa yang dilakukan oleh penguasa. Sebagai contoh misalnya, kebijakan itu ternyata melanggar syariah.
ketika melanggar syariat otomatis akan merugikan umat. Maka itu harus disampaikan kepada umat bahwa ini loh, kalau sampai terjadi seperti ini kebijakannya, maka dalam Islam seperti ini. Kita jelaskan. Maka itulah pentingnya daripada thalabul ilmi dalam hal siasah. Iya. Jadi memang kita berarti kadang-kadang kita mengkritik penguasa itu memang karena dia sebagai pejabatnya ya Ustaz ya, bukan sebagai pribadinya. Bukan secara Jadi pribadi. kan kita itu sering banget gitu sih kurang bisa membedakan mana kritik terhadap pribadi, mana kritik terhadap dia sebagai pejabat publik dan lain sebagainya. Justru dakwah itu kadang-kadang sebagian daripada cinta kita terhadap orang yang kita dakwahi gitu loh, bukan kemudian benci dan kemudian menjelek-jelekan gitu ya Ustaz ya. Ya, seperti itu. Oke, iya. Sebelum kita lanjut, Ustaz, saya mau ngingetin dulu buat para pemirsa channel Dakwah Jateng. Jadi ini kita diskusi bersama dengan antum semuanya yang menyaksikan tayangan ini. Silakan buat antum yang mempunyai unek-unek, mempunyai pertanyaan atau mempunyai muskilah atau permasalahan yang ingin dibahas dengan sesuai tema kita pada malam hari ini. Monggo silahkan nanti antum menuliskan saja di kolom chat, di live chat YouTube Dakwah Jateng ini. Nanti akan kemudian saya bacakan, saya sampaikan ke Ustaz Abu Khair supaya nanti bisa kita bahas dan dijawab oleh Ustaz Abu Khair, dan semoga nanti itu jadi clear permasalahan antum dan pertanyaan antum. Jadi diskusi aja nanti kita. Oke, sebelum kita lanjut Ustaz, kita istirahat dulu. Mungkin Ustaz Abu Khair mau ngopi-ngopi dulu, tapi sebentar aja Ustaz ya, kita ada tayangan sedikit sebentar. Monggo. Silakan. Kita istirahat sejenak. Ulamanya itu bahkan menganjurkan agar kita itu mengabaikan tafkir, mengabaikan berpikir yang produktif dan nikmat ini. Bahkan mereka menyerukan agar pintu ijtihad ditutup. Kalau pintu ijtihad ditutup, tentunya jika ada problem yang muncul, masyarakat tidak akan pernah mengetahuinya bagaimana hukumnya itu. Misal saat ini ketika ada pandemi misalkan, sholat yang benar bagaimana, itu membutuhkan ijtihad. Bahwa keluarga Rasulullah itu keluarga pejuang. Rasulullah menikahi istri-istri beliau itu karena perjuangan, hidupnya di atas jalan perjuangan dari awal sampai akhir, sampai Rasulullah wafat, bahkan ya sampai para istri beliau yang mulia itu juga wafat. Keluarga sahabat Nabi juga sama, ya seperti itu, ya. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai menginfakkan seluruh hartanya, seluruh duitnya diberikan kepada Rasulullah untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak akan mungkin berani seperti itu kalau istri dan anaknya tidak mendukung. Maka Masya Allah, ya, pelajar yang kemudian banyak belajar, menggunakan waktu sehatnya, menggunakan waktu luangnya, maka dia akan menebar prestasi. Ketika banyak belajar, maka dia akan mendapatkan banyak ilmu dan seterusnya. Kalau kita ingin masuk dalam kategori sebagai orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mulia, orang-orang yang bahagia di hadapan Allah Ta'ala, nah ternyata Allah memberikan karakter kita sebagai seorang mukmin, di mana di antara karakter itu adalah kita berupaya untuk kemudian menjauhkan diri kita dari perbuatan yang tiada berguna, perbuatan, perkataan yang sia-sia. Kembali lagi di channel Dakwah Jateng dalam kajian online pada malam hari ini. Buat para pemirsa channel Dakwah Jateng, kita lagi membahas tentang tema kita, pentingnya muhasabah di tengah ragam musibah, dan kita masih bersama Ustaz Abu Khair
di sini dari Kebumen ya, yang kemudian akan kita menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Dan saya jadi ingat satu, mungkin ini hadis ya, kalau tidak salah, mungkin nanti dikoreksi, Ustaz. Bahwa kita itu orang yang hari ini lebih sama ya, hari ini itu sama dengan hari kemarin, itu adalah orang yang rugi. Kita hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, itu orang yang celaka, dan orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Artinya dari sini pun kita bisa melihat gitu, bahwa kita diminta untuk memuhasabai diri kita setiap hari, bahkan mungkin nggak hanya di akhir tahun, tapi mungkin di setiap akhir hari, bahkan kalau tadi Ustaz Abu Khair mengatakan setiap saat kita gitu. Kalau detik ini kita berbuat maksiat, kita evaluasi langsung, kemudian kita bertobat kepada Allah. Nah, ini muhasabah kita sebagai seorang muslim seharusnya dilakukan setiap saat, mungkin setiap hari, bahkan sebelum tidur mungkin minimal ya kita memuhasabah diri kita apa yang sudah kita lakukan hari ini gitu ya, menghisab diri kita sebelum kemudian nanti kita dihisab oleh Allah di yaumil kiamat nanti. Nah, masih sudah ngopi-ngopi Ustaz Abu Khair? Ya, sudah sedikit. Wah, insyaallah masih seger ya malam gini, Ustaz ya. Amin. Amin. Nggak ada penyakit malam, Ustaz. Biasa malaman. Biasa hidup. Oke, Ustaz, kita lanjutkan. Nanti sambil menunggu teman-teman dari YouTube yang kemudian mungkin ada pertanyaan, silahkan langsung saja dituliskan di kolom live chat di channel Dakwah Jateng ini. Nanti akan kita sampaikan kepada Ustaz Abu Khair untuk kemudian kita bahas bersama-sama. Ustaz, ya. Tadi kita sudah membahas tentang muhasabah banyak sekali. Kemudian pertanyaannya saya kemudian adalah setelah kita muhasabah gitu, Ustaz, apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Ketika kita selesai muhasabah, kadang-kadang kan ya kita muhasabahnya nggak ada ininya, Ustaz, nggak ada efeknya gitu. Saya pribadi minimal ya. Itu kadang-kadang muhasabah sekarang ngerti salah, besok diulangin lagi, ngerti salah besok diulangin lagi. Gimana sih Ustaz ini loh, tips dan trik muhasabah yang top chair supaya kemudian kesalahan itu nggak diulangi lagi, sehingga muhasabah itu nggak jadi percuma gitu Ustaz buat diri kita, nggak keulang-ulang terus salahnya. Gitu ya. Ya, bahwa muhasabah itu adalah menimbang-nimbang, menilai-nilai mana yang baik, yang buruk, mana yang salah, mana yang benar. Tentu itu ada standar atau tolok ukur. Tolok ukur daripada kebenaran, kebaikan, kesalahan, itu semua kita harus punya tolok ukur. Tolok ukurnya adalah hukum syara, yakni Al-Quran, As-Sunnah, termasuk di situ ijma' sahabat dan qiyas yang syar'i. Kenapa? Karena tanpa adanya tolok ukur atau standar, maka kita masing-masing mempunyai kebenaran sendiri-sendiri. Jadi bisa jadi menurut aneh benar, menurut antum belum tentu benar. Tapi ketika kita mempunyai tolok ukur yang sama, yakni Quran, maka ketika aneh bilang, oh ini menurut Quran seperti ini, maka antum mau nggak mau harus ikut. Seperti itu. Iya. Itu tentang Quran kan nggak mungkin ya, Ustaz ya. Betul. Itu masalah tolok ukurnya. Nah, dalam muhasabah itu kita lihat tolok ukur itu. Ketika emang kita salah, kita luruskan. Yakni kita menyadari bahwa itu salah. Maka kita diperintahkan untuk merubah, yakni dengan cara bertobat. Tobat itu ya bukan hanya kayak tadi, tobat kemudian dijalanin lagi, tobat jalan lagi. Ya mau nggak mau kita harus menyadari kesalahan itu, bahwa itu keliru, itu salah. Kemudian kita bertobat, menjauhi dari perbuatan itu, meninggalkan perbuatan itu. Kemudian kita merubah dengan perbuatan yang seharusnya sudah dijalurkan dalam Islam. Kemudian yang terakhir yang sangat amat penting adalah istiqomah. Itu satu kata yang kayaknya sederhana gitu, Ustaz, ya, tapi efeknya sangat luar biasa. Saya itu kadang-kadang gini, sering banget ketika datang gitu ke sowan ke salah satu ustaz, sowan ke salah satu kiai gitu. Kalau saya selalu minta tuh sebelum pamitan biasanya ada satu nasihat ya buat saya gitu.
Dan nasihat rata-rata nasihat itu sederhana, istiqomah. Gitu. Dan buat saya secara pribadi itu kayaknya sederhana banget gitu ya. Satu kata yang diulang-ulang tapi apa namanya mendalam sekali maknanya itu istiqomah. Kadang-kadang kita nggak bisa buat istiqomah gitu. Kadang-kadang kalau apalagi kalau lagi sendirian gitu, Ustaz. Nah, itu kan susah banget buat istiqomah, Ustaz. Tips dong, Ustaz, buat kita buat istiqomah itu gimana, Ustaz? Istiqomah itu kita harus belajar bersabar dulu. Karena sabar itu ada di dalam istiqomah. Nah, sabar di sini adalah bukan taat proses. Seperti itu. Kayak misalnya seseorang yang mau bikin misalnya susu kedelai misalnya. Nggak cukup hanya pasang alarm kemudian sabar nanti waktunya. Itu harus taat proses. Prosesnya yang dari A, B, C, D itu harus dijalankan. Itu baru istiqomah. Gitu. Nah. Kalau kita hanya diam saja, menunggu, menanti, ya tidak ada usaha, itu namanya tidak taat proses. Jadi sabar di sini adalah termasuk ada ikhtiari. Ya. Terus kadang-kadang kalau sendiri, Ustaz ya, kalau pas lagi sendirian gitu, kadang-kadang tergoda itu untuk yang lainnya. Tapi kan kalau lagi sendirian gitu, nggak ada yang ngingetin, Ustaz. Nah, apa ya? Tapi kadang-kadang kalau kita lagi ngumpul juga, kadang-kadang apa ya? Tetap aja gitu, Ustaz. Kadang-kadang rasanya berat sekali gitu untuk istiqomah. Ya sabar berat banget gitu loh. Kadang rasanya sabar itu. Kita jalanin, tadi prosesnya kita jalanin. Tapi kok kadang-kadang rasanya berat, Ustaz. Biar kelihatan agak enteng itu gimana, Ustaz ya? Itulah perlunya idroksilabilah itu. Kita selalu setiap saat, setiap waktu menyadari bahwa kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sedikit melenceng, kita akan menyesuaikan dengan relnya lagi. Jadi mulai sadar. Kalau ini udah melenceng nih, kita mulai balik lagi gitu ya, Ustaz ya. Kesadaran itu penting, kesadaran. Bukan mulai sadar saja, tapi kesadaran. Jadi secara ikhlas kita ada kesadaran. Jadi setelah ngerti, sadar itu ada kesadaran gitu saja. Jadi nggak cuma berhenti di ngerti doang. Kalau ini salah, tapi ada apa ya, keinginan untuk kembali ke jalan yang benar gitu lah, Ustaz ya. Iya, selalu tersandar. Tapi kadang-kadang ini, Ustaz, yang paling ngefek apa namanya untuk tidak istiqomah itu ada justru orang lain, Ustaz. Orang lain yang apa ya, ngompor-ngomporin gitu loh, Ustaz. Nah, ini kan kadang-kadang apa namanya ya, setan itu kan tidak hanya berbentuk apa namanya tidak terlihat, tapi kan ada jin dalam bentuk manusia. Ini manusia yang kayak begini nih. Kadang-kadang kita ketemu sama temen, kita udah mulai istiqomah nih, kadang-kadang ketemu temen yang ngajak maksiat lagi gitu. Nah, itu gimana saja? Ya, itu secara umum. Secara umum sudah dinas bahwa jika kita mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, maka kita akan tersesat. Maka ya itulah yang penting sekali adalah itu kembali ke poin yang sebelumnya, yakni tolok ukur. Siapapun yang mengajak bisa jadi menurut kita buruk, tapi menurut Al-Quran, menurut Islam, menurut sunnah itu bagus, maka kita mengikuti itu. Jadi ya kita juga harus menyadari bahwa perbuatan kita ini sebenarnya kalau ada orang menasehati, ini mana yang benar, kita apa dia? Nah, seperti itu. Nah, tolok ukurnya adalah Al-Quran. Kalau menurut kita itu tidak memuaskan kita, tapi ternyata itu emang perintah Allah dan Rasulnya, maka mau nggak mau kita harus banting setir merubah apa namanya yang kita jalani. Iya, berarti kadang-kadang teman itu, lingkungan gitu saja itu penting banget buat istiqomahan kita saja. Ada yang ngingetin gitu saja. Kalau antum melihat jamaah. Nah, iya itu Zat, berjamaah. Apa tips-tipsnya milih teman gitu, Zat? Milih-milih jamaah gitu, Zat. Kadang-kadang ketemunya jelek lagi gitu. Ini kenapa sih ini? Kita mau cari teman baik kok susah banget kadang-kadang ya. Kadang-kadang teman-teman baik kayaknya cerewet banget gitu.
tipsnya Itulah Ustaz, cari pentingnya teman kita yang baik itu yang kayak gimana? ya, kita mengidentifikasi dari jauh sudah bisa sebenarnya. Dia bau minyak wangi atau bau arang gitu. Oh. Kalau emang dia bau minyak wangi atau tukang pandai besi, ya kita pasti akan kehidupan itu. Maka kita harus memahami permasalahan itu. Sekali lagi, ini yang paling susah adalah ketika kita membaca pemikiran daripada manusia atau teman-teman kita. Kalau dari perbuatan itu bisa direkayasa. Sebagaimana contoh misalnya ketika dia pakai surban, dia pakai kopiah, pakai koko, kemudian ke pondok-pondok pesantren, ternyata Katolik. Itu karena kita hanya melihat casingnya. Tapi dari perbuatannya, apakah dia menjalankan syariat, itulah yang paling penting. Jadi kita jangan tertipu casing. Walaupun itu perlu Ustaz ya, tapi jangan tertipu dengan itu gitu Ustaz ya. Ya, itu kalau untuk muruah ya perlu, tapi kita jangan ketipu itu. Karena betapa banyak orang yang Islami, bahkan dia titelnya luar biasa, tapi ternyata pemikirannya sangat amat di luar daripada jalur Islam. Iya, kadang-kadang profesor gitu ya, tapi benci dakwah Islam dan lain-lain, itu banyak tuh yang kayak gitu kayaknya. Kayaknya sih ya, kayaknya. Saya tidak menuduh siapa, tapi kayaknya ada yang kayak begitu. Ada yang lebih mendalam lagi. Iya. Ada yang lebih mendalam lagi. Bukan hanya dia membenci. Bukan hanya dia membenci. Dengan diamnya saja ketika Islam dilecehkan, ulama dilecehkan, ajaran Islam dilecehkan, dia mampu tapi dia diam, itu sudah luar biasa sekali. Apalagi membenci. Iya ya. Nauzubillah. Saya tuh sering gini, Ustaz. Nggak tahu nih pemahaman saya benar atau enggak, nanti Ustaz Abu Khair yang ngoreksi kalau saya salah. Saya tuh sering bilang tuh gini, kalau kita itu ada yang bilang diam itu emas gitu. Padahal saya tuh sering bilang gini, kan perintahnya berkata baiklah atau diam. Berarti kan perintahnya itu berkata baik, bukan perintahnya itu bukan diem gitu loh. Tapi kalau kita nggak bisa berkata baik, ya diem dulu. Nah, dengan diem itu nggak cuman artinya diem mulu gitu, enggak. Tapi kita belajar gimana caranya kita bisa berkata baik, kita cari perkataan-perkataan yang baik, terus kita sampaikan perkataan baik itu gitu. Nah, kadang-kadang kita salah tuh, merasa bahwa diam itu emas, pokoknya kita diam aja udah nggak apa-apa lah. Kita jadi orang kaya dengan diam saja. Gitu. Nah, ini kalau pemahaman saya, kadang-kadang harusnya perintahnya adalah berkata baik loh, bukan diemnya. Tapi kalau belum bisa, kita diem dulu, terus kita cari referensi perkataan yang baik, terus kita sampaikan. Nah, kalau saya sih memahaminya gitu, Ustaz. Benar nggak Ustaz Agus Ustaz pemahamannya itu? Ya, di sisi lain juga perlu momen. Momen kapan menyampaikan kebenaran itu. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam dakwahnya itu pun ada saatnya berdakwah sembunyi-sembunyi. Iya. Jadi ada yang memang saatnya disampaikan secara umum, terbuka, dan ada kalanya tidak. Ini karena permasalahannya adalah permasalahan kita kita bermuhasabah, mengintrospeksi diri. Sebagai contoh misalnya, kita sedang naik motor dengan keluarga. Di depan ada truk, kita maju terus, ternyata di belakang truk ada bis mau nyalip. Kita mau nggak mau kita harus ngalah. Padahal kita benar jalannya, mereka yang salah. Tapi kita janganlah mati konyol, kan seperti itu. Iya. Jadi momen juga harus diperhatikan. Oke. Jadi jangan, kadang-kadang yang muda-muda nih Ustaz, butuh bimbingan dari yang tua, kadang-kadang ngerasa bener langsung tas gitu, yang penting cepat selesai. Tapi momennya kadang-kadang nggak pas gitu. Nah, mungkin gini Ustaz, dari muhasabah kita coba muhasabahi negeri kita tercinta ini di 2020 dengan pandemi yang seperti ini. Kira-kira Ustaz, pandemi ini menurut antum ini jadi anugerah atau musibah nih Ustaz buat kita? Buat siapa ini? Buat kita. Kalau buat koruptor mungkin anugerah ya, Ustaz ya. Lumayan 7 miliar loh. Ya.
Atau Tentu muslimin saja, gitu, Ustaz. JJ, tentu saja yang namanya virus ini kita yakini bahwa itu makhluk Allah. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan juga itu dengan cara yang sudah dituntun oleh Allah. Itu mestinya seperti itu. Tapi ketika itu keluar dari jalur yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu akan menjadi berantakan. Kemudian buat kita menguntungkan atau tidak? Ini ada berbagai penilaian. Kalau menurut Ane pribadi, dengan adanya COVID-19 itu banyak sekali kebobrokan, kerusakan, termasuk di situ adalah pemikiran, termasuk di situ adalah sistem. Itu kita menjadi tahu bahwa itu adalah sistem yang ringkih, sistem yang rapuh, dan itu kita harus berpikir keras. Ada nggak sistem yang lain selain yang sedang berjalan ini? Jadi ketika umat Islam pada dasarnya manusia itu terkena musibah seperti ini, mereka harusnya berpikir, ada apa sih permasalahannya? Musibahnya seperti itu, tapi kok ekornya ini yang bermasalah itu ekornya. Dampak, impact daripada kasus pertama itu yang luar biasa. Nah, hanya saja biasanya manusia itu belum merasa terpelecut. Maka kalau manusia tidak merasa terpelecut, akan ada musibah yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena semakin tinggi, ya, sampai musibah itu tinggi, akhirnya ambruklah, begitu jatuhnya menggelegar, baru orang sadar. Karena selama ini barangkali masih pada tidur nih. Allah alam. Mudah-mudahan termasuk salah satu apa yang disebut sebagai kegoncangan. Kegoncangan ini memang diperlukan untuk umat Islam agar mereka sadar bahwa mereka posisinya lagi di mana sih, seperti apa sih, sudah di jalan atau di rel Allah apa belum. Allah alam, seperti itu. Iya, Ustaz. Jadi kadang-kadang dengan banyaknya musibah harusnya menyadarkan kita gitu, Ustaz ya. Betul. Sebagai muhasabah juga ini, Ustaz, mungkin dengan adanya bencana-bencana yang ada, baik bencana kecil maupun bencana yang besar kayak pandemi ini, kayak ya walaupun banyak yang bilang ini konspirasi, tapi kita tidak memungkiri bahwa ini adalah musibah bagi dunia, bagi kita juga terutama. Kira-kira dari banyaknya musibah, kerusakan-kerusakan yang terjadi di berbagai lini kehidupan kita, itu apa sih, Ustaz, penyebabnya, Ustaz? Ya, kalau kita sebagai umat Islam, kita menyadari kenapa kita menjadi kehidupan yang kacau seperti ini. Ya, karena kita lalai terhadap Allah. Kita tidak bermuhasabah diri, masyarakat, negara, bahkan masyarakat dunia. Dijelaskan dalam surat Tauha oleh Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada 'an dzikr fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan menemui kehidupan yang sempit. Ini luar biasa sekali. Maka kita harus melihat bahwa kenapa kita kondisinya seperti ini. Bukan hanya dicepit dengan pandemi, tapi termasuk ekonomi, sosial, segala sesuatunya itu kita menjadi susah. Nah itu ya kita sebagai umat Islam harus menyadari bahwa karena kita berpaling dari ayat-ayat Allah, dari perintah-perintah Allah. Mungkin seperti itu. Oke, Ustaz. Ini sudah hampir jam 9. Jadi jadwal kita dari jam 8 sampai jam 9. Terakhir, Ustaz, mungkin dari saya. Mungkin sekalian nanti closing statement dari Antum, Ustaz. Dengan muhasabah yang sudah kita lakukan tadi, mungkin kita tahu ada banyak sekali kemaksiatan yang secara sadar ataupun tidak sadar kita masih sering lakukan gitu, Ustaz. Jadi kita masih banyak melakukan kemaksiatan secara sadar atau nggak sadar, baik secara perbuatan, bahkan secara pemikiran kita yang mungkin tadi disebut sebagai masih sekuler pemikiran kita. Kedepannya, Ustaz, kedepannya apa sih yang harus kita lakukan, Ustaz, untuk menindaklanjuti muhasabah kita yang kita tahu kita masih berpikir salah di luar syariat yang Allah tentukan. Kita masih sering menentukan benar salah itu bukan dari standar Quran, tetapi dari
kepentingan kita pribadi. Kadang kita masih melakukan pemikiran berpikir yang sekuler itu tadi. Menurut antum, Ustaz, bagaimana sih, Ustaz, tindak lanjut setelah kita muhasabah, kita tahu dan kita nanti bisa menjalani 2021 ini, dan semoga nanti di akhir 2021, mulai 2022 gitu, Ustaz, kita sudah bisa menjadi lebih baik daripada hari ini. Kan orang beruntung itu yang hari esoknya lebih baik daripada hari ini. Apa yang perlu kita lakukan? Sekalian closing statement dari antum, Ustaz. Tafadhol. Oke. Yang utama adalah kita harus menyadari bahwa kita sekarang sedang menari di atas genderang musuh. Ini harus disadari. Kita sedang menari di atas genderang musuh. Kita hidup dan kehidupan sehari-hari selalu mengatakan, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb alamin. Tapi faktanya kita hidup tidak menggunakan aturan Allah. Nah, ini masalah ini. Maka kita harus ada kesadaran untuk sampai kepada arah sana. Dan untuk perbaikan-perbaikan ini diperlukan ilmu. Harus ulil albab ini permasalahannya, dan harus ditalkin nih, kembali lagi nih. Nah, kemudian permasalahannya adalah kita harus mendiagnosis ini permasalahannya adalah penyakit individu atau penyakit masyarakat. Ketika ini penyakit individu, maka diselesaikan bagaimana kita menyelesaikan penyakit individu. Kalau masyarakat, kita harus selesaikan dengan diagnosis dan terapi untuk masyarakat. Nah, ini mudah-mudahan ke depan para tokoh-tokoh kita, para ulama-ulama kita yang takut kepada Allah tentunya, yang saya maksud, itu akan bisa melihat jangan sampai ini penyakit masyarakat, tapi diselesaikan dengan cara mengobati terapi individu. Ini tidak tercover. Maka untuk itu diperlukan ilmu. Dan ilmu ini adalah ilmu untuk mengurusi umat, di mana ini disebut sebagai siasah, yakni urusan-urusan umat itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan sholat, puasa, zakat, haji, atau kita menghafal Al-Quran. Tidak cukup dengan itu, karena kita perlu thariqah. Nah, ini maka untuk menyelesaikan permasalahan itu, pesan aneh adalah cobalah kita mempelajari kembali sirah nabawiyah dalam hal kepengurusan umat dan masyarakat. Iya, oke. Berarti memang kita perlu kembali menambah ilmu kita, bahwa kita kalau dokter itu bilang kita diagnosanya harus benar. Nah, kadang-kadang kita mendiagnosa masalah, kemudian ngerti muhasabahnya, tapi kita tidak memahami penyebab utamanya gitu. Karena kita hanya mengobati penyebab-penyebab sampingannya, dan sehingga nanti ya kita setiap tahun ya begitu-gitu aja. Mungkin itu juga ya yang menjadikan kita ini selama setiap tahun kayaknya tema muhasabahnya itu aja. Kalau kita nonton almarhum ILC ya, yang sudah almarhum itu kayaknya pembahasannya ya kalau nggak korupsi, kezaliman lain-lain, pembunuhan, itu sering banget yang terjadi gitu. Kalau kita lihat berita-berita kriminal, ya sekitaran itu aja gitu. Artinya berulang-ulang itu terjadi, dan selalu kita diminta untuk meningkatkan kesolehan pribadi. Mungkin itu bukan masalah pribadi ya, karena kita sudah sering sekali menyuarakan solusi itu, tapi ternyata hal tersebut masih berulang-ulang gitu. Nah, mungkin bisa jadi itu tadi seperti Ustaz Abu Khair sampaikan, itu bukan solusinya, bukan hanya sekedar ke pribadi, tapi bagaimana kemudian masyarakat ini juga diedukasi, dan mungkin sistem kemasyarakatan kita yang kemudian kita coba untuk kita islamikan sehingga hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi. Oke, Ustaz Abu Khair, jazakallahu khairan atas kenannya ngobrol-ngobrol kita pada malam hari ini. Semoga sehat sekeluarga. Amin. Saya kangen sebenarnya kalau nggak pandemi kita mungkin ketemu bisa nyobain susu kedelainya ini. Enak sekali. Insya Allah. Sekalian cendol temulawak. Kita doakan ya Ustaz ya. Pandemi ini selesai. Kita bisa bebas bertemu kembali. Jazakallah Ustaz. Semoga sehat selalu.
jangan kapok untuk kemudian main-main di dakwah Jateng ini, Ustaz. Insya Allah. Kita butuh antum, Ustaz. Amin. Jazakallah, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih para pemirsa dakwah Jateng yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir diskusi kita dengan Ustaz Abu Khair tentang muhasabah, dan semoga kemudian kita bisa benar-benar memuhasabai diri kita, bukan hanya diri kita mungkin, tapi muhasabai orang lain, karena bahkan ya di dalam surat Al-Asr kemudian kita disampaikan bahwa watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan akan kebenaran dan saling mengingatkan akan kesabaran. Jadi tidak hanya mengingatkan diri sendiri, tapi juga mengingatkan sesama kita, sehingga kita juga bisa membentuk tidak hanya pribadi yang soleh, tapi masyarakat yang soleh. Bahkan mungkin kita bisa membentuk sebuah negeri yang soleh, yang kemudian selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga muhasabah kita berefek terhadap perbuatan kita, dan semoga kita bisa mendiagnosa segala hal musibah yang terjadi pada kita, dan kemudian kita bisa menindaklanjuti semua hasil muhasabah itu, sehingga nanti kita menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Dan yang paling penting diingat, seperti Ustaz Abu Khair tadi sampaikan, tolok ukurnya harus jelas. Kalau kita seorang muslim, tentunya tolok ukur kita adalah syariat Islam, yang bagaimana kemudian Allah sampaikan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka dengan itu kita perlu memahami itu, sehingga nanti salah satu action kita adalah kita kemudian mulai rajin belajar lagi tentang Islam, belajar lagi tentang halal haram, belajar lagi tentang apa yang perlu kita lakukan supaya ketaatan kita semakin bertambah, sehingga kemudian kemaksiatan itu semakin hilang. Dan semoga Indonesia ini semakin lebih baik dan lebih baik lagi dengan segala hal yang kemudian ketaatan kepada Allah. Jadi kalau kita selalu diingatkan bahwa kemaksiatan itu memberikan efek buruk terhadap kehidupan kita. Dan kalau kehidupan kita masih banyak masalah dan keburukan, mungkin karena kita masih banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dan kemaksiatan itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan yang bertentangan dengan aturannya Allah. Dan semoga kita bisa memuhasabai diri kita dan bisa menindaklanjuti muhasabah itu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mungkin juga bisa menjadikan masyarakat yang lebih baik dan menjadikan negara ini jadi negara yang lebih baik dengan pengaturan yang mungkin tidak ada pengaturan yang lebih baik daripada Islam. Allah a'lam bishawab. Sampai ketemu lagi di kajian-kajian berikutnya di channel Dakwah Jateng ini. Jangan lupa untuk di-subscribe channel Dakwah Jateng, kemudian nyalain loncengnya untuk kemudian update terus, supaya bisa update terus konten-konten dari Dakwah Jateng ini. Terima kasih, mohon maaf kalau saya ada banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulamanya itu bahkan menganjurkan agar kita itu mengabaikan tafkir, mengabaikan berpikir yang produktif dan umat ini. Bahkan mereka menyerukan agar pintu ijtihad ditutup. Kalau pintu ijtihad ditutup, tentunya jika ada problem yang muncul, masyarakat tidak akan pernah mengetahuinya bagaimana hukumnya itu. Misal saat ini ketika ada pandemi misalkan, sholat yang benar bagaimana, itu membutuhkan ijtihad. Bahwa keluarga Rasulullah SAW itu keluarga pejuang. Rasulullah SAW menikahi istri-istri beliau itu karena perjuangan, hidupnya di atas jalan perjuangan dari awal sampai akhir, sampai Rasulullah SAW wafat, bahkan ya sampai para istri beliau yang mulia itu juga wafat. Keluarga sahabat Nabi juga sama, ya seperti itu, ya. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai menginfakkan seluruh hartanya, seluruh duitnya diberikan kepada Rasulullah untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak akan mungkin berani seperti itu kalau istri dan anaknya tidak mendukung. Maka Masya Allah, ya, pelajar yang kemudian banyak belajar, menggunakan waktu sehatnya, menggunakan waktu luangnya, maka dia akan menebar prestasi. Ketika banyak belajar, maka dia akan mendapatkan banyak ilmu dan seterusnya. Kalau kita ingin masuk dalam kategori sebagai orang-orang yang beruntung,
orang-orang yang mulia, orang-orang yang bahagia di hadapan Allah Ta'ala. Nah, ternyata Allah memberikan karakter kita sebagai seorang mukmin, di mana di antara karakter itu adalah kita berupaya untuk kemudian menjauhkan diri kita dari perbuatan yang tiada berguna, perbuatan perkataan yang sia-sia.